Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Para santri kelas 10 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam nuansa belajar di rumah masing-masing dan mengajar di rumah masing-masing. Khair insyaallah. Kita akan meneruskan pada kesempatan hari ini dalam pelajaran mustalahul hadis, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan muqaddimah atau pendahuluan terlebih dahulu. Bagaimana di pertemuan kemarin kita sudah mendahulukan pertemuan kita dengan sedikit mengenal tentang ilmu mustalahul hadis, urgensi ilmu mustalahul hadis, dan alasan kenapa sih setiap orang yang mau belajar ilmu syar'i, memahami agama dengan sebenar-benarnya, harus tahu ilmu mustalahul hadis. Itu sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan itu adalah muqaddimah kita. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita akan meneruskan materi kita, masuk pada materi. Silahkan kepada para santri sekalian untuk membuka kitabnya masing-masing di halaman ke-5 di buku yang sudah antum pegang. Sebuah buku Mustalahul Hadis namanya, sudah ditulis disusun oleh Syekh Al-Utsaimin. Kami tampakkan buku antum dalam bentuk slide PowerPoint yang sudah nampak di hadapan antum, di mana di pertemuan pertama, pembahasan pertama, kita akan kembali berkenalan dengan apa sih ilmu mustalahul hadis. Saya bacakan terlebih dahulu, silahkan antum bisa mengharokati kitab antum. Mustalahul hadisi ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsu al-qabuli war-raddi. Saya ulangi. Mustalahul hadisi ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabuli war-raddi. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Poin ini adalah poin tentang definisi ilmu mustalahul hadis. Walaupun di sebelumnya kita sudah membahas itu, tapi di sini kembali dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin, maka kami bahas kembali. Di sini dikatakan mustalahul hadis adalah ilmun, sebuah ilmu. Yu'rafu bihi halur rawi wal marwi. Bihi, dengan ilmu ini, yu'raf, bisa diketahui keadaan seorang perawi ataupun matan yang diriwayatkannya, min haitsul qabuli war raddi, dari segi diterima atau tidaknya. Saya ulangi. Ilmu mustalahul hadis adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa diketahui keadaan seorang perawi, bisa juga diketahui marwinya. Apa itu marwi? Berita yang disampaikan, atau yang sering kita istilahkan matan hadis yang disampaikan dia. Diketahui apanya? Min haitsul qabuli war raddi, dia bisa diterima atau tidak. Apakah rawi itu, si perawi itu, bisa diterima hadisnya atau tidak, ataupun marwinya, berita yang dibawakan, bisa diterima atau tidak. Itulah ilmu mustalahul hadis. Kami jelaskan lebih detailnya, silahkan lihat slide-nya. Di sini dikatakan ilmun. Dari definisi tadi, mustalahul hadis adalah ilmun, ya, sebuah ilmu yang dengan ilmu ini bisa memahami sebagian syariat Islam, dan ini menjadi alat untuk memahami syariat Islam.
Seperti yang kami katakan di pertemuan sebelumnya, siapapun di antara antum yang ingin berkecimpung dan masuk memahami ilmu-ilmu syariat Islam, entah pengen tahu ilmu hadis kah, atau fikih kah, ilmu tafsir kah, dan ilmu-ilmu di belakangnya yang sangat luar biasa, maka setiap mereka harus tahu ilmu mustalahul hadis terlebih dahulu. Sangat mustahil seorang dikatakan seorang santri, seorang kiai dikatakan kiai, seorang ustadz dikatakan ustadz, ataupun orang yang ditokohkan faham ilmu agama, tapi dia tidak tahu ilmu mustalahul hadis, maka itu sangat disangsikan dan itu menjadi kekurangan. Karena banyak sekali istilah-istilah di dalam hadis yang didefinisikan di dalam ilmu mustalahul hadis, dan itu menentukan sejauh apa sih pemahaman kita terhadap syariat apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di slide pertama ini dikatakan ilmu ini adalah salah satu seni ilmu dalam memahami syariat Islam, terkhusus yang terkait hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari ilmu mustalahul hadis gitu. Lalu selanjutnya dikatakan yu'rafu bihi halur rawi wal marwi, yang tadi saya terjemahkan. Dengan ilmu ini bisa diketahui keadaan seorang perawi ataupun apa yang diriwayatkan. Sebelum kita masuk ke penjelasan, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu rawi. Rawi kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia adalah perawi. Apa artinya? Orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Siapa itu? Tentu ketika kita dapat hadis dari Rasulullah SAW, ada sumbernya. Dan sumbernya bukan hanya sekedar satu. Contoh, ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, lalu ucapan tersebut didengar oleh seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada orang lain di masa tabi'in. Kemudian seorang tabi'in menyampaikannya lagi, orang tersebut menyampaikan lagi. Maka orang-orang yang menyampaikan dari fulan pertama, fulan kedua, fulan keempat, sampai Umar bin Khattab kemudian nyambung kepada Rasulullah SAW, orang-orang itu yang menyambungkan berita itu, yang menyambungkan ucapan Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat, mereka disebut ar-rawi, perawi hadis. Dan ucapan innamal a'malu binniyat itulah yang dikatakan marwi, atau matan atau redaksi hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, di sini dikatakan yu'rafu bihi halur rawi wal marwi. Dengan ilmu ini, maksudnya ilmu mustalahul hadis, bisa diketahui keadaan seorang perawi dan keadaan matan yang disampaikan si perawi tersebut. Maka di sini di slide dikatakan dengan ilmu ini dapat diketahui keadaan seorang perawi, atau yang saya jelaskan tadi penyambung berita ataupun penyambung hadis, juga bisa diketahui keadaan marwi atau matan redaksi hadis tersebut. Diketahui apanya sih? Min haitsul qabuli war raddi, dari segi bisa diterimanya atau ditolaknya. Maka di slide silakan min haitsul qabuli war raddi, dari segi diterima atau tidaknya. Karena nanti ikhwani fiddin perlu diketahui, tidak semua perawi yang pernah menyampaikan dari ucapan dari Rasulullah SAW bisa diterima semuanya, bisa dipercaya orang-orangnya. Kita percaya seluruh sahabat Rasulullah adil, seluruh sahabat Rasulullah SAW jujur, tidak berbohong dengan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang jadi masalah, masa selanjutnya ada generasi tabi'in setelah generasi sahabat Rasulullah, kemudian ada generasi tabi'ut tabi'in. Dari segi apa? Hafalannya seperti apa, kejujurannya seperti apa, itu semuanya diteliti oleh para ulama, dikorek-korek para ulama. Apabila ada sebuah hadis datangnya dari fulan ini di kalangan tabi'in ataupun tabi'in, kira-kira diterima atau tidak, itu sudah dikorek para ulama.
Makanya kami katakan tidak semua perawi diterima beritanya, diterima hadisnya. Ada di antara perawi yang ketika menyampaikan sebuah riwayat, hadisnya menjadi lemah, maudhu dan sebagainya. Akan kita pelajari di ilmu mustalahul hadis. Termasuk marwi pun seperti itu. Marwi pun seperti itu. Matan atau teks redaksi sebuah hadis pun tidak semuanya diterima, diteliti terlebih dahulu oleh para ulama, maka muncullah ilmu yang sangat penting yang sedang kita pelajari pada hari ini adalah ilmu mustalahul hadis. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum. Kemudian di poin selanjutnya ada wafaidatuhu. Silahkan harokati terlebih dahulu. Wafaidatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Saya ulangi. Wafaidatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Kalau saya terjemahkan, faidahnya atau manfaat dari mempelajari ilmu mustalahul hadis adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu. Ma'rifah, mengetahui mana saja yang yuqbal diterima, wa yuraddu dan mana saja yang ditolak, minar rawi wal marwi dari seorang perawi ataupun matan teks yang diriwayatkan oleh dia. Apakah orang ini ucapannya bisa dipercaya, diterima atau ditolak? Lalu ucapan yang diucapkan diterima atau ditolak. Itulah faidah mempelajari ilmu mustalahul hadis. Kan di sini katakan pertama, mengetahui kriteria seorang perawi yang layak diterima khabarnya atau tidak. Itu faidahnya. Faidah kedua, mengetahui kriteria perawi yang layak ditolak khabarnya. Dan yang keempat, mengetahui marwi, matan atau redaksi hadis yang layak diterima ataupun yang tidak diterima. Itu adalah faidah mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kami cukupkan terlebih dahulu pada hari ini di 2 poin tadi, definisi ilmu mustalahul hadis dan juga faidah mempelajari ilmu mustalahul hadis, yang sebenarnya masih nyambung dengan muqaddimah di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari beberapa definisi yang penting sebelum kita masuk lebih dalam ilmu mustalahul hadis. Kita nanti insya Allah akan belajar apa sih definisi maksud dari hadis, apa sih definisi khobar, apa sih definisi asar, dan apa maksud dari hadis qudsi. Keempat istilah ini saya yakin antum sudah sering mendengarnya, sering mendapatkannya, tapi mungkin bisa jadi ada di antara antum yang belum tahu detail definisinya. Ingat, definisi dalam ilmu mustalahul hadis itu penting karena itu menyangkut pemahaman di masa-masa selanjutnya. Ashkurukum syukran jazilan ala husni timamikum. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, ada sesuatu yang belum difahami, silahkan ditanyakan kepada kami melalui akun yang ada di bawah, bisa lewat YouTube di komentarnya insya Allah, tafadhol bisa, ataupun di Instagram juga silahkan, ataupun ada di antara antum mengetahui nomor WhatsApp Ustadz, bisa melalui nomor WhatsApp Ustadz. Insya Allah kami balas semampunya kami biiznillah insya Allah. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.